Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Dalam video saya ini akan menjelaskan materi tentang makro dan mikro pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nikade Eka Budarmayanti, NIM 2011-031004, kelas 1A. Yang pertama, saya akan menjelaskan lapangan pendidikan atau ruang lingkup pendidikan. Yang pertama, pengertian lingkungan. Lingkungan adalah ruang dan waktu yang menjadi tempat eksistensi manusia. Dalam konsep ajaran pendidikan, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang kondusif dan strategis untuk melaksanakan proses pembelajaran. Misalnya lingkungan sekolah, balai musyawarah, lingkungan masyarakat yang agamis, dan lain sebagainya. Secara ringkas, lingkungan itu merupakan ruang dan waktu yang akan menjadi tempat bertukar ilmu pengetahuan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Selanjutnya, pentingnya teori pendidikan. Teori pendidikan itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia melalui alur berpikir manusia yang dilakukan secara teoritis dan praktis. Hubungan keduanya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Antara teori pendidikan dan praktek pendidikan memiliki hubungan komplementer, yaitu saling melengkapi dan sangat erat kaitannya, tidak dapat dipisahkan antara teori pendidikan dan praktek pendidikan. Selanjutnya, manfaat ilmu pendidikan sebagai teori. Yang pertama itu dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah serta tujuan mana yang akan dicapai. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai di mana seorang telah berhasil melakukan tugas dalam pendidikan. Yang ketiga, memahami teori pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang boleh dan yang tidak dilakukan, walaupun teori bukan untuk menghindari atau mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktek, karena suatu resep yang jitu. Selanjutnya, pendidikan dalam ruang lingkup mikro dan makro. Yang pertama, pendidikan dalam ruang lingkup mikro. Pendidikan dalam ruang lingkup mikro artinya mengkaji pendidikan yang dilaksanakan dalam skala kecil, seperti pendidikan individu. Yang kedua, pendidikan dalam ruang lingkup makro. Pendidikan dalam ruang lingkup makro artinya mengkaji pendidikan yang dilaksanakan dalam skala besar yang disebut dengan pendidikan kelompok. Pendidikan kelompok makro seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pendidikan dalam ruang lingkup makro terdiri dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sangat berperan penting dalam pendidikan. Lingkungan keluarga dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dalam pendidikan, dari lingkungan keluarga, pertama awal manusia itu mengetahui tutur kata yang sopan dan akhlak yang baik. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa seorang anak mencium tangan ibunya, menandakan bahwa itu akhlak yang baik dalam lingkungan keluarganya. Diajarkan sifat yang baik pada kedua orang tuanya, tentunya. Maka dari itu, lingkungan keluarga sangat berpengaruh pada pendidikan. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan sarana atau yang secara sengaja yang dirancang oleh pemerintah untuk melaksanakan pendidikan. Karena banyak globalisasi yang terjadi pada kemajuan zaman. Sekolah yaitu wadah sebuah ilmu dan tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa dan untuk menciptakan generasi baru dan profesional. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa seorang guru mengajari anak didiknya atau peserta didiknya agar itu menunjukkan bahwa
Sekolah adalah sebuah ilmu. Tujuannya itu, kenapa didirikan sekolah? Bahwa untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk menciptakan generasi baru yang profesional tentunya. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat juga sangat berperan penting dalam pendidikan, karena manusia tidak mungkin hidup sendiri. Manusia itu pasti berkelompok atau bermasyarakat. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa manusia tersebut akan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam kata lain, bahwa berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakat dalam bekerja, bergaul, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada gambar di samping, bahwa seorang anak yang membantu dan ikut serta bergotong royong bersama masyarakat di lingkungan rumahnya tentunya. Itu menandakan bahwa lingkungan masyarakat juga termasuk lingkungan yang mendidik, yang berpengaruh penting dalam pendidikan juga tentunya, secara lingkungan pendidikannya. Selanjutnya ada pendidikan dan terdidik dalam situasi pendidikan. Pendidik tentunya. Untuk pendidikan menyatu dalam situasi pendidikan yang intinya terpadu dalam situasi pendidikan bentuk mikro. Dilihat dari situasi pergaulan itu. Yang pertama adalah pergaulan adalah tempat orang dewasa, anak yang belum dewasa berlaku sebagai teman. Yang kedua, situasi pergaulan meliputi 3 bagian, yaitu dunia bersama, dunia orang dewasa, dan dunia anak. Yang terakhir, bagian dunia orang dewasa yang berarti bagian anak ialah kesediaan orang dewasa menjadi teman, begitupun sebaliknya tentunya. Selanjutnya, permasalahan makro dan mikro dalam pendidikan. Permasalahan pendidikan terdiri dari 2, yaitu masalah makro dan masalah mikro. Dalam skala besar dan dalam skala kecil tentunya. Masalah makro. Masalah makro adalah masalah-masalah pendidikan yang secara global atau universal dirasakan semua institusi pendidikan dalam proses pembelajarannya. Problem pendidikan utama dalam pemerataan dan akses pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari keterbatasan dalam sumber daya manusia, sumber daya non-manusia, infrastruktur teknologi komunikasi, mobilitas tenaga ahli komunikasi, pasokan tenaga listrik, langka atau kekurangan dana untuk mendukung pengembangan ICT dalam pendidikan. Selanjutnya, masalah makro. Masalah makro pendidikan adalah mutu pendidikan dan kriteria yang ada pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 mengenai standar proses pendidikan, yaitu 1. Standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Dan yang terakhir, standar penilaian pendidikan. Selanjutnya, masalah mikro. Masalah mikro pendidikan adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan yang sering terjadi di sebuah institusi sekolah. Wujudnya lebih konkret dan dapat ditemukan dalam rutinitas keseharian pendidikan. Masalah mikro dari pendidikan di Indonesia terkait proses belajar dan mengajar ialah komunikasi satu arah di kelas dan perlakuan yang sama dari guru terhadap siswa yang memiliki karakteristik berbeda. Oleh karena itu, yang menjadi solusi ialah kebalikannya. Apa kebalikannya? Ialah komunikasi satu arah diganti dengan komunikasi dua arah. Apa perlakuannya? Ya, tentunya berbeda, yang tidak membedakan. Selanjutnya, masalah mikro. Masalah mikro mencakup itu yang pertama persoalan ruang kelas. Yang kedua, kinerja guru dan kinerja siswa.
Yang ketiga, gedung sekolah. Yang keempat, angka mengulang atau putus sekolah. Yang kelima, kerusakan fasilitas buku dan laboratorium. Yang keenam, penerapan kurikulum. Yang ketujuh, pendidikan guru. Yang kedelapan, pendanaan dan anggaran. Yang kesembilan, penentuan biaya pendaftaran dan SPP liar beredar. Yang kesepuluh, banyak pula guru yang mengajar di luar bidangnya. Selanjutnya, penerapan sistem pendidikan secara makro dan mikro. Penerapan sistem pendidikan secara makro maupun mikro bertujuan untuk peningkatan mutu berbasis sekolah yang nantinya diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor-koridor tertentu, yaitu sumber daya. Sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional atau administrasi, pengelolaan keuangan harus ditunjukkan untuk yang pertama itu memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu. Yang kedua, pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya dan yang terakhir, pengurangan kebutuhan birokrasi pusat. Selanjutnya, pertanggungjawaban accountability. Sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan atau tuntutan orang tua atau masyarakat. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggungjawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua atau masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kajian ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas terhadap dalam proses peningkatan mutu. Selanjutnya, yang pertama itu kurikulum. Berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi, konten, dan proses penyampaiannya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama pengembangan kurikulum, yang kedua mengembangkan keterampilan, yang ketiga pengembangan berbagai pendekatan. Selanjutnya, personil sekolah. Sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan. Dalam pembinaan struktural staf sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya juga tentunya. Sekolah harus diperkenankan untuk yang pertama mengembangkan perencanaan pendidikan dan prioritasnya dalam kerangka acuan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan yang telah dicapai dan menentukan apakah tujuannya telah sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan mutu. Yang terakhir, menyajikan laporan terhadap hasil dan performanya kepada masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dari layanan pendidikan. Pertanggungjawaban kepada stakeholders. Selanjutnya, strategi pelaksanaan di tingkat sekolah. Dalam rangka pengimplementasian konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah ini, maka melalui partisipasi aktif dan dinamis dari semua pihak, sekolah harus melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, itu penyusunan basis data dan profil sekolah. Yang kedua, melakukan evaluasi diri. Yang ketiga, berdasarkan analisis. Yang keempat, berangkat dari visi dan misi tujuan pendidikan mutu.
peningkatan mutu. Selanjutnya, anggaran harus jelas terkait dengan program yang mendukung pencapaian target mutu sebelum sejumlah program dan pendanaan disetujui atau ditetapkan. Yang pertama itu ada prioritas seringkali tidak dapat dicapai dalam jangka 1 tahun. Sekolah harus membuat strategi perencanaan dan pengembangan jangka panjang melalui identifikasi kunci kebijakan dan prioritas. Perencanaan jangka panjang ini dapat dinyatakan sebagai strategi pelaksanaan perencanaan yang harus memenuhi tujuan esensial, yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi perubahan pokok di sekolah dalam periode 1 tahun. Selanjutnya, yang kedua, keberadaan dan kondisi natural dari strategi perencanaan. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi untuk meyakinkan apakah program yang telah diperencanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah dicapai, dan sejauh mana pencapaiannya. Karena fokus kita adalah mutu siswa, maka kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi kebutuhan untuk mengetahui proses dan hasil belajar siswa. Secara keseluruhan, tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk meneliti efektivitas dan efisien dari program sekolah dan kebijakan yang terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Semoga dalam penyampaian materi yang dapat saya bawakan bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni. Terima kasih.